Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 2 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami percaya kepada kuasa-Mu, ya Bapa, dalam menggenapi janji-janji-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Judul renungan pagi hari ini, tanggal 2 Oktober, Sarah karena dia menerima seorang putra. Ayat inti diambil dari Kejadian 21 ayat yang ke-6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Janji telah diberikan kepada Abraham, khususnya yang sangat disayangi oleh orang-orang pada zaman itu, tentang banyaknya keturunan dan kebesaran bangsa. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan pada hal ini ditambahkan jaminan yang sangat berharga bagi pewaris iman, bahwa penembus dunia akan datang dari garis keturunannya. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Diambil dari Patriarchs and Prophets, halaman 125. Ketika Abraham hampir berumur 100 tahun, janji akan seorang anak laki-laki diulangi kepadanya, dengan jaminan bahwa pewaris masa depan adalah anak dari Sarah. Namun Abraham belum memahami janji itu. Pikirannya seketika tertuju pada Ismail, berpegang teguh pada keyakinan bahwa melalui dia tujuan-tujuan Allah yang penuh rahmat dapat tercapai. Sekali lagi janji diberikan dengan kata-kata yang tidak mungkin salah. Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Kelahiran Ishak membawa
setelah penantian seumur hidup, penggenapan harapan terbesar mereka, memenuhi tenda Abraham dan Sarah dengan kegembiraan. Diambil dari Patriarch and Prophets halaman 146. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki. Kejadian 21 ayat 6 dan 7. Ishak adalah kegembiraan dan kebanggaannya. Hidup Sarah terikat di dalam diri Ishak. Diambil dari Patriarchs and Prophets halaman 151. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Siapakah Sarah? Perhatikan jawaban dari Roh Nubuat yang dinyatakan dalam Spiritual Gifts volume 3 halaman 104 paragraf 2. Sarah adalah istri Abraham yang pertama dan satu-satunya yang benar. Dia berhak atas hak-hak sebagai istri dan ibu yang tidak dimiliki orang lain dalam keluarga. Dia menghormati suaminya, memanggilnya Tuan. Kebenaran ini penting diketahui, sebab hanya melalui Sarah janji Tuhan digenapi, dan karenanya hanya Sarah yang Tuhan akui sebagai istrinya Abraham. Sebab The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 98 paragraf 2 berkata, jika Allah mengizinkan poligami, Dia tidak akan memerintahkan Abraham untuk mengusir Hagar dan putranya. Dia akan memberikan pelajaran kepada semua pihak bahwa hak dan kebahagiaan dalam hubungan perkawinan harus selalu dihormati dan dijaga, meskipun dengan pengorbanan yang besar. Jadi, jika ditanya, siapa istri Abraham? Istri Abraham hanya satu, yaitu Sarah. Karenanya, The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 98 paragraf 2 melanjutkan, Allah tidak menegur Sarah atas tindakannya. Abraham ditegur oleh para malaikat karena tidak mempercayai kuasa Allah yang telah menyebabkan dia mengambil Hagar sebagai istrinya dan berpikir bahwa melalui dia janji itu akan digenapi. Ini nasihat penting bagi pasangan suami istri. Meskipun saran dari istri salah, tetapi jika suami mau lakukan, maka kesalahan ada pada suami. Saran untuk mengambil Hagar datang dari Sarah, tetapi Abraham punya pilihan untuk tolak. Sebab Allah sudah berjanji dan Abraham harus bisa meyakinkan Sarah untuk percaya kepada janji Allah. Tapi tidak, Abraham malah menyetujui saran Sarah. Oleh karenanya, Abrahamlah yang kena tegur. Sebab Tuhan Allah telah menyatakan bahwa anak kandung Abrahamlah yang menjadi ahli warisnya. Anak kandung artinya anak yang dilahirkan Sarah sebagai istri Abraham yang benar dan satu-satunya. Dan janji ini diulang kembali pada waktu usia Abraham hampir 100 tahun. Kejadian 17 ayat 19 berkata, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, yang menarik adalah Allah berkata, engkau akan menamai dia Ishak. Nama Ishak diterjemahkan dari kata Ibrani Yitzhak, yang artinya tertawa. Dan memang, pada waktu menerima janji anak kandung, Abraham tertawa karena dia tidak percaya. Sarah juga sempat tertawa, yaitu saat janji itu diulangi kembali, karena dia juga tidak percaya. Namun, saudaraku dalam Tuhan, tertawa yang dimaksudkan dalam renungan hari ini berbeda. Tertawa yang dimaksud dalam renungan hari ini adalah tertawa karena sukacita, karena anak yang dijanjikan sudah lahir. Jadi, sebelum Ishak lahir, Abraham dan Sarah tertawa, karena mereka tidak percaya akan janji Allah.
sebab mereka merasa sudah tua dan layu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan sesudah Ishak lahir, Sarah berkata, Allah telah membuat aku tertawa, bukan hanya mengenang waktu dia tidak percaya, tetapi lebih lagi karena sukacita yang Allah karuniakan sebab Ishak telah lahir. Karenanya, semua orang yang mendengar Sarah tertawa akan turut bersama-sama tertawa dengan Sarah, karena mereka turut merasakan sukacita. Itu sebabnya Sarah berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Sebab Sarah bersukacita bukan karena perbuatan dirinya, tetapi karena kuasa Allah telah digenapi dalam dirinya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 277 paragraf 4 berbunyi, kelahiran Ishak membawa setelah penantian seumur hidup penggenapan harapan terbesar mereka, memenuhi tenda Abraham dan Sarah dengan kegembiraan. Peristiwa kelahiran selalu menjadi sukacita, terlebih dalam keluarga Abraham. Sebab Ishak lahir saat Abraham sudah berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun, serta Sarah mandul. Karenanya tertawa sukacita dan kekaguman akan kuasa Allah pasti terdengar di dalam tenda Abraham dan Sarah. Dan semua yang hadir bersama mereka pun pasti turut tertawa bersukacita dengan tak terkira. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 277 paragraf 6. Ishak adalah kegembiraan dan kebanggaannya. Hidup Sarah terikat di dalam diri Ishak. Sarah tertawa karena dia mendapatkan anak dari Allah, anak yang dijanjikan. Dan meski sempat tertawa tidak percaya, tetapi Abraham dan Sarah selama bertahun-tahun tetap melakukan hubungan, hingga pada akhirnya sesuai dengan waktu dan kehendak Allah, Sarah pun mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Sarah tertawa karena dia menerima seorang anak. Saudaraku dalam Tuhan, Allah berjanji Dia pasti genapi sesuai dengan waktu dan cara Allah. Percayalah. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan melalui pengalaman Abraham dan Sarah, yang dalam masa tua yang sudah layu, namun boleh menerima anak, dan itu hanya oleh karena kuasa-Mu, ya Bapa. Dan meskipun mereka sempat tertawa, tidak percaya, pada akhirnya oleh karena iman mereka tertawa karena anak telah diterima. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami boleh bergantung kepada kuasa-Mu, percaya akan janji-Mu, pasti Engkau akan genapi. Teristimewa janji kedatangan anak-Mu yang kedua kali, boleh menjadi bagian kami yang setia dan sungguh-sungguh hingga pada akhirnya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.